I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Alhamdulillah, I'm in here. I'm good. Okay. In this video, this is our third meeting for English class, especially for class A and class C. So before we start our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini adalah akan Miss translate apa yang Miss katakan barusan. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata pelajaran bahasa Inggris khusus untuk kelas A dan kelas C. Okay, students, before I give you new material or new topic, I want you to remember what our topic last week. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang announcement. Dan minggu sebelumnya lagi kita belajar tentang invitation. Nah, in this morning, materinya masih berkaitan dengan short functional text. Kalau minggu pertama kita membahas tentang invitation, nah minggu kedua kita membahas tentang announcement. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Oke, sekarang akan Miss kasih kalian gambar atau Miss I want to show a picture or some pictures for you. Please check it out. Okay, after you see the picture, kalian kira-kira bisa menebak tidak hari ini kita mau belajar apa? Ayo, gambar apa tadi? Benar sekali. That's good. Hari ini kita belajar tentang iklan. Nah, iklan dalam bahasa Inggris apa ya? The meaning of iklan in English, what? You know? Nah, arti iklan dalam bahasa Inggris adalah advertisement, yaitu iklan. Nah, sekarang kan kita sudah tahu iklan itu adalah advertisement. Nah, sekarang Miss akan memberikan kalian sebuah definisi atau the definition of advertisement. Check it out. The definition of advertisement. Advertisement is a commercial notification that has aimed to encourage or persuade general society to buy or use the item or service offered in the advertisement. Advertisement usually put in mass media such as printed and electronic mass media such as magazine, newspaper, internet, television, and radio. Nah, tadi kan kalian sudah membaca dan mendengarkan the definition of advertisement in English. Nah, sekarang Miss akan memberikan atau menjelaskan lagi dalam bahasa Indonesia supaya kalian lebih paham dan mengerti. Nah, jadi advertisement atau iklan ini adalah sebuah pemberitahuan yang bertujuan untuk mengajak atau mendorong seseorang untuk membeli sebuah barang atau menggunakan jasa dari seseorang. Nah, advertisement ini biasanya bisa kita temukan di media cetak seperti misalnya brosur-brosur. Kalian pernah tidak mendapatkan brosur yang biasanya memuat ada kulkas, ada television, or another, itu dinamakan advertisement atau iklan. Nah, kemudian advertisement ini bisa kita jumpai juga di media elektronik seperti di televisi, banyak kan, seperti iklan-iklan shampoo, kemudian iklan makanan dan lain sebagainya, di media sosial, dan juga di radio. Nah, newspaper juga biasanya kita bisa menemukan advertisement, and then in magazine kita juga bisa menemukan advertisement. Nah, itu tadi definisi dari advertisement atau the definition of advertisement. Sudah paham kan?
Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan dengan Miss. Okay, I will continue the next material about the function of advertisement atau fungsi dari advertisement. Check it out. The function of advertisement. The first is giving an information. The second is to influence or to persuade. The third is to give the impression. And the fourth or the last is communication tool. Nah, tadi kan ada 4 the function of advertisement atau ada 4 fungsi dari advertisement. Yang pertama akan dijelaskan in Indonesia yaitu giving an information. Nah, giving an information ini artinya adalah memberikan sebuah informasi. Nah, ketika seorang seller atau seorang penjual ini memberikan informasi kepada orang-orang yang mereka tuju untuk membeli produknya atau menggunakan jasanya, nah itu harus memberikan informasi yang jelas yang terkait dengan barang yang mereka tawarkan atau jasa yang mereka tawarkan, supaya pembeli ini atau pengguna jasa yang akan menggunakan jasa mereka ini tidak bingung tentang apa sih ini jasanya gunanya untuk apa atau produk apa yang mereka jual. Nah, maka dari itu informasinya itu harus jelas dan tepat. Baik, sekarang akan dilanjutkan pembahasan dari fungsi advertisement yang kedua, yaitu to influence or to persuade, yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk orang agar mau membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, tentu saja dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan kreatif supaya orang-orang itu mau membeli produk tersebut. Oke, kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga, yaitu to give the impression atau memberikan sebuah kesan. Nah, mungkin kalian sering lihat ya iklan-iklan di TV itu, contohnya saja iklan mie misalnya, kita ambil produknya misalnya Indomie. Nah, Indomie itu mempunyai trik khusus ya, contohnya mereka itu memberikan kesan kata yang mudah diingat. Kalian tahu apa kata-katanya? Indomie seleraku. Nah, itu adalah salah satu trik untuk memikat atau mengajak untuk konsumen ini membeli produk mereka. Jadi kan kata-kata itu tuh mudah diingat. 4 atau yang terakhir yaitu adalah alat komunikasi. Nah, advertisement ini atau iklan ini adalah secara tidak langsung bisa menjadi alat komunikasi yang baik antara penjual dan juga pembeli. Karena apa? Karena ketika kita mempromosikan barang kita dengan kata-kata yang menarik, kemudian mudah diingat, itu adalah salah satu communication tool atau alat komunikasi kita kepada pembeli. Nah, ketika mereka tertarik dengan apa yang kita promosikan, otomatis mereka akan membeli produk yang kita tawarkan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Check it out. Generic structure of advertisement. The first is title. This title section explains the summary or is the main topic of advertisement. The second is explanation. In this explanation section contains all the information about advertisement itself, which can be what the product is, who should use it, how to use it, and so forth. Nah, materi kita yang ketiga yaitu tentang generic structure of advertisement. Sama ya seperti dua materi kita yang sebelumnya. Yang pertama yaitu invitation dan yang kedua adalah announcement. Sama-sama mereka memiliki generic structure. Nah, di advertisement ini juga memiliki generic structure. Yang pertama adalah title. Nah, title ini berbeda dengan title yang ada di invitation dan juga announcement. Bedanya apa? Nah, kalau title di generic structure of advertisement itu menjelaskan tentang rangkuman atau topik utama dari iklan tersebut. Nah, seperti itu. Pada bagian explanation berisi tentang informasi dari advertisement itu sendiri, seperti siapa yang memakai produk, kemudian apa produknya, dan juga bagaimana produk itu digunakan. Nah, contohnya kita ambil contoh dari Kiss Spray ya. Kalian tahu kan Kiss Spray yang pelembut pakaian itu? Nah,
Kalau kita tanya tentang nama produk itu, contohnya adalah key spray. Kalian tahu kan key spray yang pelembut ini pakaian yang membantu meringankan kita menyetrika. Nah, di situ lengkap ya apa produknya. Produknya key spray, tentu saja key spray. Kemudian siapa yang dituju dalam produk itu, pembeli yang dituju, yaitu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, di iklan sudah ada kan contoh penggunaan dari key spray. Nah, itu sangat bagus sekali untuk explanation dari advertisement. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang apa? Check it out! The kinds of advertisement. The first is product advertisement. The second is service advertisement. The third is place advertisement. And the fourth or the last is job vacancies advertisement. Nah, tadi sudah ada tentang the kinds of advertisement atau jenis-jenis dari advertisement. Yang pertama adalah product advertisement atau iklan barang. Kemudian service advertisement atau dia iklan jasa. Yang ketiga adalah place advertisement atau iklan tempat. Contohnya misalnya hotel, kemudian tempat wisata, objek-objek wisata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah job vacancies advertisement, yaitu iklan lowongan pekerjaan. Biasanya kita temui di media sosial ataupun di televisi. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini tentang advertisement. Ada 4 topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada the definition of advertisement. Yang kedua, the function of advertisement. Yang ketiga adalah generic structure of advertisement. Yang terakhir yaitu the kinds of advertisement. Sudah 4 topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang Miss akan memberikan kalian contoh dari advertisement. Check it out. Example, seller. Hello, how can I help you? Buyer. Hi, I would like to buy a wristwatch. What kind of watch would you like? Analog watch, but I want something simple and durable. What kind of straps would you prefer? I like leather straps better. I have just the kind that you're searching for. Here you go. How much is it? It will be $80. Okay, then I will take it. Thank you. Have a nice day. Oke, tadi Miss sudah kasih kalian materi, Miss sudah kasih kalian example. Sekarang I want to give you exercise. Nah, di sini Miss akan memberikan exercise. Sekarang coba kalian perhatikan advertisement berikut ini ya. Bagaimana? Kalian bisa menjawab? Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah speaking. Jadi iklan yang tadi itu adalah tentang kursus bahasa Inggris, tapi mereka lebih menekankan kepada speaking. Jadi jawabannya adalah speaking ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang advertisement, mulai dari pengertiannya atau the definition, and then the function atau fungsinya, and then the generic structure atau strukturnya, dan juga yang terakhir adalah tentang kinds-nya, yaitu jenis-jenisnya. Dan Miss sudah kasih kalian example and an exercise. Okay, that is all material for today. Thank you for your nice attention. Keep study hard and then don't forget to pray. Thank you very nice and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me be your fantasy, play with me. I wanna be your girl. Just give me some
in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song so